Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Yang lagi pada sakit, semoga Allah segera sembuhkan dari sakitnya, serta diampuni semua dosanya, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, serta dipanjangkan usianya dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah danau yang ada di Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan ini saya masih melihat posisi danaunya ya teman-teman dari atas, karena saya belum pernah datang ke danau ini ya teman-teman. Oke, diikuti aja videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, ini posisi danaunya sudah saya temukan teman-teman. Jadi ini kurang lebih 1 kiloan dari Jalan Raya Cijambe ya teman-teman. Nah, ini suasana di sekitar danau ini ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini airnya sangat tenang ya. Hanya ada riak-riak kecil gitu. Dan ini saking tenangnya hingga bayangan pohon-pohon di sekitar danau ini terlihat sempurna ya, seperti cermin ya teman-teman. Dan seperti dalam pepatah bahasa Indonesia teman-teman, di mana ada gula di situ ada semut teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, di mana ada air menggenang, di mana ada danau, disitulah berkumpulnya para pemancing ya teman-teman. Jadi danau ini setiap harinya banyak dikunjungi oleh para pemancing ya teman-teman. Pemancing ikan ya, bukan pemancing keributan ya. Karena beda ya teman-teman. Kalau pemancing ikan itu ya seperti ini teman-teman, tenang gitu ya, santai, ngopi gitu, hening ya, tidak ada keributan sama sekali ya. Beda dengan pemancing keributan atau provokator ya, itu sukanya rusuh aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, para pemancing ikan di danau ini, mereka tidak hanya mengandalkan satu joran saja ya teman-teman, tapi setiap orangnya ini bawa joran minimal 5 biji ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini ya. Karena memancing ikan ini tidak sama dengan menjaring atau menjala ikan ya teman-teman. Kalau menjala ikan, itu sekali lempar jala itu kemungkinan mendapatkan ikannya banyak teman-teman. Nah, tapi dengan memancing, jika memakai satu joran saja, itu kemungkinan dapatnya satu, dan itu juga tidak setiap jam dapat ya teman-teman. Jadi makanya para pemancing di sini bawa minimal 5 sampai 7 ya teman-teman sekali memancing. Dan kegiatan atau hobi memancing ini teman-teman hanya berlaku bagi orang yang tingkat kesabarannya tinggi ya teman-teman. Karena kalau kita lihat kegiatannya cuma duduk merenung di depan danau gitu kan, ngerokok, ngopi, mungkin bagi orang-orang yang super aktif ini tidak berlaku ya teman-teman, karena membosankan ya. Tapi bagi mereka yang suka mancing, kegiatan ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Ya namanya hobi ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda hobinya ya teman-teman. Jadi meskipun lama dapatnya teman-teman, mereka tuh nungguinnya tetap semangat gitu. Jadi nggak sampai ngantuk dan tertidur ya teman-teman. Dan orang-orang yang suka mancing ini adalah orang-orang yang super sabar dan super tenang ya teman-teman. Makanya kalau lihat mereka ini di danau yang tenang ini juga membuat hati kita tenang ya teman-teman. Lain lagi dengan melihat orang yang suka mancing keributan ya teman-teman. Mereka tuh pasti cepet banget dapatnya gitu, dan semua orang yang lihatnya juga pasti ikut kesel ya teman-teman.
Dan setiap saat selalu datang pemancing baru teman-teman. Makin siang makin banyak yang mancing ya teman-teman. Seperti bapak yang satu ini yang katanya mau nangkep dulu udang untuk umpan pancingnya teman-teman. Nah ini saya coba cari si bapak yang tadi mau nangkap udang ya teman-teman. Dan ternyata jalannya ke sini ya teman-teman, ke belakang hutan bambu ya teman-teman. Jadi ini jalannya kukurusukan ya teman-teman. Dan ini sangat menyeramkan ya teman-teman. Karena kalau malam datang ke sini pasti horor banget ya teman-teman. Tapi ternyata di sini ada beberapa rumah teman-teman, dan orang-orang yang menempati rumah ini pastinya juga orang-orang yang sangat pemberani ya teman-teman. Karena di depan mereka itu atau di sampingnya ini terdapat sebuah danau yang cukup luas dan tenang airnya, juga dikelilingi oleh hutan bambu yang sangat rimbun ya teman-teman. Jadi kalau didramatisir ini pasti sangat menghororkan ya kalau malam-malam teman-teman. Nah ini dia si bapaknya teman-teman. Kita lihat ya cara nangkap udangnya bagaimana ya teman-teman.
Manglebatkeun karena YouTube, Pak. Bikin Bapak nonton. Udah kange mancing na. Mohon. Lebet. Sabar hiji tangkalna? 2. Oh, 2. 2 tangkal Pak. Sadayana 14 siki keur di tuaran di. Jangkung teh kal apana? Jangkung. Waduh, Kalau kahejo Pak. ngalana kedah. Nah, lamun eta mah. Angge beruk, Pak. Anu tukang ngalana biasana kok ya. Lalu diculkeun ada cara dapurna mancing wae. Mancing wae nya. Ya, jadi malas ngurusna. Mohon. Dia tes musiun gede. Kabukur da mau naon? Eupi. Mohon. Oh ya teman-teman, situ atau danau ini namanya Situ Santiong atau Danau Santiong ya teman-teman. Dan air di danau ini digunakan untuk penampungan PLTA yang ada di daerah Gunung Tua ya teman-teman. Dan menurut Pak Udin, salah seorang mandor di PLTA Gunung Tua ini teman-teman, situ atau danau ini adalah danau buatan yang dibuat waktu zaman Belanda ya teman-teman. Sekitar tahun 1921 ya teman-teman. Jadi penampungan air atau danau ini difungsikan untuk mengalirkan air ke pembangkit listrik tenaga air ya teman-teman. Jadi menurut Pak Udin, dulu di Subang sebelum ada PLN masuk, wilayah Subang itu sudah terang benderang karena mempunyai 3 PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Subang ya teman-teman. Yang salah satunya di daerah Gunung Tua ini teman-teman. Dan pintu besi ini adalah pintu air untuk mengalirkan pasokan air ke PLTA ya teman-teman melalui pipa besi ya. Oke teman-teman, setelah kita capek-capek keliling, di sini juga ada sebuah warung kopi ya teman-teman. Jadi kita bisa ngopi di sini teman-teman sama para pemancing dan Pak Mandor Udin di sini ya teman-teman. Mantap. Ngopi Pak Ade. Moal. Karasa ngagelasorna ya. Udah sana deh. Udah kemana? Kemana? Ikan mama ada di itu. Diam. Mama curi. Tuh sok apa dah hese atuh kudu babarengan di dinya sok. Ya sukunya dia kayak gini.
Sok atuh neh duduk neh. Sudah intinya. Udah sok. Sok, duduk. Yang dahannya. Mentari pagi tersenyum ramah, hangat menyapa di ujung sawah. Burung bernyanyi di ranting bambu, menyambut hari yang baru. Embun bening di atas padi, gemerlap indah bagai mutiara pagi. Anak kecil berlari gembira, suara tawa penuh makna. Indahnya alam desa damai di hati, hijau hamparan bumi pertiwi, angin berhembus lembut menyapa, hidup sederhana tapi bahagia. Gunung biru jadi penjaga, sungai mengalir tenang berirama, langit bersih tanpa debu kota, menenteramkan setiap jiwa. Indahnya alam desa takkan terganti, tempat lahir cinta sejati. Setiap hembusan napas terasa nikmat Tuhan yang luar biasa. Kala senja datang perlahan, langit jingga warnai pedesaan, suara jangkrik jadi rama malam. Desaku indah, tenang dan dalam. Indahnya alam desa surga di bumi, sumber damai dalam hati. Kan ku jaga selamanya cinta untuk desaku yang tercinta. Baiklah teman-teman, untuk jalan-jalan kali ini saya cukupkan sekian ya teman-teman. Besok lusa saya sambung lagi dengan jalan-jalan ke tempat yang lain lagi teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah itu, salah ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.